Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam sel kanak-kanak atas talian. Tapi sebelum itu mari kita mulakan dengan doa. Semua tutup mata, lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan kami dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Pimpin kami Tuhan dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, permainan kita hari ini dua kata. Oke, kamu masih ingat kah permainan yang pernah kakak bawakan beberapa waktu yang lalu yaitu 3 kata. Nah, tapi kali ini 2 kata saja. Jadi kakak akan bagi kamu 2 perkataan dan kamu akan meneka siapakah orang itu daripada 2 perkataan yang kakak akan bagi. Oke, sudah sedia? Oke, kita mulai ya. Perkataan yang pertama, manusia. Perkataan yang kedua, pertama. Manusia pertama. Jadi siapakah orang ini? Dalam kiraan 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya? Adam, betul. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Oke, kita lanjut kepada perkataan yang kedua. Oke, ada ikan. Perkataan yang kedua adalah besar. Oh, siapa nih ya agak-agak ikan besar? Adik-adik di rumah, siapa ya kamu rasa? Siapa? Daud tidak kena mengena dengan ikan. Siapa? Betul. Yunus. Masih ingat kan adik-adik? Yunus ditelan ikan besar. Sekarang yang ketiga. Oke. Ayam. Perkataan yang pertama ayam, perkataan yang kedua adalah berkokok. Ayam berkokok. Siapa itu ya? Ini kita sudah pernah dengar nih, kita sudah pernah belajar. Siapa? Dalam kiraan 1 hingga 5. Lupa pula tadi, aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa zamannya? Siapa? Samuel? Salah. Siapa? Daud lagi? Salah. Jawabannya? Petrus. Siapa yang dapat jawab tuh? Terbaiklah, kamu masih ingat apa yang sudah kita pelajari. Oke. Coba kita tengok, ini kamu dapat jawab atau tidak? Perkataan yang pertama. Jatuh. Kejap, tak nampak pula kamu. Oke, jatuh. Lepas itu, perkataan 2, buta. Jatuh, perkataan kedua, buta. Siapa ini ya? Siapa ini? Kamu rasa-rasa siapa ini? Dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya siapa? Petrus sudah. Siapa lagi? Siapa? Yunus sudah juga. Ini siapa nih? Dalam perjanjian baru. Dia seorang rasul. Tapi sebelum dia jadi rasul, inilah yang terjadi. Oh, saya rasa ada sudah dia yang tahu di rumah nih kan. Oke, kita bagi tahu jawaban sama-sama. 1, 2, 3. Saulus. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, dia bernama Saulus. Tapi selepas itu, setelah dia sudah dipanggil dan orang bilang sudah dicakap ya? Diperbaharui untuk menjadi pelayan Tuhan, dia dipanggil nama
Paulus. Jadi siapa yang jawab betul tuh? Terbaik. Oke, yang terakhir. Yang ini ada kaitannya dengan pelajaran kita nanti. Oke, jadi kamu dapat jawab atau tidak nih? Oke, pertama perempuan. Kata yang kedua mengandung. Dapat kan nampak tuh? Mengandung. Oke, perempuan mengandung. Oke, ini bukan mama kamu ya. Bukan mama kamu. Oke, tapi kita akan belajar selepas ini nanti. Kita kira 1 sampai 5, siapa yang dapat jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa namanya? Perempuan nih, perempuan. Lelaki bukan mengandung, perempuan sejak mengandung. Ya, betul. Maria. Dalam bahasa Inggris Mary lah, tapi dalam bahasa kita Maria. Oke adik-adik, tahan ya, kalian dapat menjawab semua soalan. Bagi yang tidak dapat jawab, tidak apa-apa. Kita sama-sama terus belajar. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita langsung. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik kita terus memuji Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Selalu berada di
puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami masuk dalam firman Tuhan. Pimpin Tuhan supaya kami dapat mempersiapkan hati kami dan biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang Yohanes Pembaptis yaitu dan juga bapaknya Zakaria. Nah hari ini kita belajar tentang apa pula ya? Kalau adik mau tahu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Rupanya kita mendengar cerita tentang Elisabet dan juga Maria. Rupa-rupanya Elisabet ini adalah ibu kepada Yohanes Pembaptis dan Maria adalah ibu kepada
Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, marilah kita belajar dan meneladani Maria dan juga Elizabeth yang taat, setia, dan juga rendah hati. Mereka menunjukkan sikap iman mereka yang begitu amat taat kepada Allah, dan kita mau belajar supaya kita boleh meneladani mereka agar rencana Tuhan dapat terlaksana dalam diri kita juga dan untuk semua orang demi Yesus Kristus. Sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, ayat hafalan kita hari ini diambil daripada Injil Lukas pasal yang pertama ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Satu kali lagi ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, adik-adik semua, kita tahu bahwa Maria percaya kepada apa yang telah dikatakan kepadanya, dan semuanya itu pasti akan terlaksana karena Tuhan itu yang berkuasa. Jadi adik-adik, selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita masuk dalam pengumuman. Tapi sebelum itu, pastikan adik-adik duduk dengan tenang dan dengar baik-baik. Pengumuman yang pertama yaitu perayaan Christmas sel kanak-kanak BM akan diadakan secara fisikal. Yeay! Kita akan mengadakan secara fisikal pada 12 Desember jam 1:30 petang di Dewan Hosana. Oleh itu, adik-adik harus datang bersama dengan ibu bapa yang telah lengkap vaksin. Dan ibu bapa perlu mendaftar untuk kehadiran menggunakan link yang tertera di screen Anda. Jadi tempat adalah terhad, so daftar sekarang. Pengumuman yang kedua, Kakak ingin terus mendorong kepada adik-adik semua untuk tetap giat membaca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama keluarga di rumah. Karena melalui daripada membaca firman Tuhan dan berdoa, iman kita akan tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Dan pengumuman yang ketiga, kakak ingin memberi pesanan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga diri dimanapun kamu berada. Jaga diri, jaga kesehatan, dan juga jaga kebersihan. Jadi supaya kita tetap sehat dan terus memuliakan Allah. Jadi sampai di sini sejak pengumuman kita, mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami Tuhan akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jumpa minggu depan. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Amin. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk
mempersiapkan jalan baginya. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu semua. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Bye-bye. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiap jalan baginya. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya.